Puji Tuhan, kita kembali mau belajar menggali, merenungkan firman Tuhan. Pesan yang Tuhan berikan di minggu ini adalah terus bergerak naik. Ya, diambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Ini yang menjadi dasar ayatnya dari pesan Tuhan minggu ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Bapak Ibu, kita telah mendengar penjelasan dari Bapak Gembala waktu hari Selasa tentang pesan ini sudah dijabarkan. Nah, di mana lewat pesannya ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan ingin perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan itu terus naik. Seperti layaknya orang menaiki anak tangga demi anak tangga hingga tiba di tujuan Tuhan dalam kedewasaan yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang mau sama-sama kita renungkan, ya. Yang mau sama-sama kita renungkan, kita bisa melihat perjalanan kita dalam mengiring Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah bertemu dalam sebuah kedewasaan atau belum? Atau mungkin berhenti, ya, sampai di satu titik tertentu di mana kita udah enggak lagi bergerak. Nah, coba kita renungkan, ya. Kita renungkan pesan Tuhan ini. Kalau kita bayangkan mungkin secara fisik, ya, secara jasmani, waktu kita menaiki tangga, anggaplah di gedung ini, ya. Saya ingat dulu waktu kita gereja pindah ke gedung ini, kita bawa alat-alat, ya, peralatan di mana belum ada lift. Itu untuk menaiki tangga hanya 6 lantai ini aja dengan jalannya usia, ya. Udah mulai terasa, udah sampai lantai 4 tuh udah mulai lelah. Ada rasa pegal, rasanya lemes. Apalagi terus bolak-balik, angkut barang. Nah, bisa kita bayangkan apalagi kalau mungkin kemarin sudah digambarkan kalau Tuhan kasih lihat mungkin perjalanan kita seperti anak tangga itu, wah, langsung kelihatan rasanya mungkin udah, masih jauh. Mungkin kita udah terburu, nyerah deh, nggak bisa dah, ya. Nah, tapi di sini kita belajar sesuatu. Kalau kita harus diingatkan untuk terus, ya, bergerak naik, berarti secara jasmani kita harus punya fisik yang kuat. Apakah itu bisa dilatih? Ya, bisa dilatih. Ya, kalau secara jasmani bisa dilatih. Apakah secara rohani bisa dilatih? Bisa. Ya, saya katakan pasti bisa. Ya, karena kalau jasmani aja kan, kalau saya ingat dulu waktu saya pernah bersaksi, dulu waktu ikut masuk ke sebuah klub badminton, itu diingat di Pajajaran, di dalam gedung itu ada anak tangga yang harus saya jalani waktu latihan fisik. Tujuannya apa? Supaya kaki saya ini kuat, ya, dalam berlari, dalam menguasai lapangan, bulu tangkis dan lain sebagainya, supaya kakinya kuat. Ya, enggak goyah, enggak cepat lemes. Ya. Karena apa? Karena kalau kita latihan seperti itu rasanya udah enggak kuat. Ya. Harus terus naik ke yang tangga yang agak besar, kemudian menuruni tangga, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu berkeliling sekian di waktu, sekian lama. Dan itu cukup melelahkan. Ya. Tapi lewat pesan Tuhan ini, kita mau sama-sama bilang, tentu untuk kita bisa naik, ya, secara rohani itu, jelas harus ada hal-hal yang kita tanggalkan supaya tidak membebani kita. Ya. Kalau kita masih seolah-olah dalam kehidupan rohani kita masih terus memikul beban-beban yang gak perlu, itu akan menghalangi kita untuk melangkah lebih ringan. Ya. Bisa enggak? Tetap bisa. Cuma kita akan mengalami sesuatu yang cepat melelahkan, yang kadang-kadang bisa membuat orang-orang yang iring Tuhan itu menyerah di tengah jalan. Karena apa? Karena ya mungkin masih ada beban-beban yang menghimpit dia. Atau beban-beban yang sebetulnya enggak perlu untuk dia pikul, tapi dia pikul. Nah, Tuhan kan katakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Ya, bebannya pun ringan, enak dan ringan. Artinya apa? Kita harus terus datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, cari Tuhan. Ya. Nah, gimana cara kita untuk bisa membangun kehidupan kerohanian kita? Ya, saya ingat waktu awal-awal lahir baru, ya, ikut Tuhan, apa yang saya putuskan adalah saya harus datang setiap hari ke rumah doa pada waktu itu masih di BRI. Karena apa? Karena saya tahu saya harus berakar, saya harus bertumbuh,
Karena saya buta dengan yang namanya firman Tuhan. Umur 30 tahunan begitu. Tapi baru kenal Tuhan di umur segitu, itu kan artinya dalam lembaran hidup saya itu ada begitu banyak hal-hal yang kosong. Yang gak pernah diisi dengan sesuatu yang bisa membuat kita itu kuat dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Ya. Sehingga saya memutuskan hal itu. Dan saya merasakan ada kekuatan demi kekuatan waktu datang setiap hari. Dengar firman Tuhan, kemudian baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu kekuatan itu benar-benar muncul. Pada saat kita mungkin terima ada sesuatu yang disampaikan, wah itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Kapan itu dialami? Bisa di satu saat dialami, atau mungkin pada hari itu ketika kita sedang mengalami, kita seolah mendapatkan sebuah jawaban, ada sebuah pengharapan lagi, ada sebuah kekuatan lagi. Ya. Nah, kalau kita renungkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, ya, dikatakan perjalanan mengiring Tuhan yang telah kita tempuh, apabila mau menengok ke belakang, ada banyak anak tangga demi anak tangga yang telah kita lalui. Meskipun, ya, masing-masing anak tangga yang telah kita capai itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya pasti berbeda ya, masing-masing mengalami sesuatu yang berbeda. Sampai di titik manapun kita hari ini. Nah, pesan Tuhan kepada kita, mari terus bergerak naik. Kenapa Tuhan sampai ingatkan hal ini kepada umatnya, menyuruh umatnya untuk terus bergerak naik? Kemarin ada dua kemungkinan ya yang disampaikan oleh Bapak Gaul. Nanti Bapak Ibu silakan dengar lagi ya. Bisa lihat di YouTube atau juga bisa buka aplikasi RDMB, bisa baca warta di situ. Ya, bahkan kemarin ada di komisi ada yang bilang, kok wartanya sekarang udah nggak ada. Justru dari sekretariat mengirimkan yang namanya warta itu ke semua ya jemaat dari RDMB GBI Pastor ini. Artinya kan kita harus memperhatikan, ya, jangan sampai nggak memperhatikan. Oh, pesan demi pesan itu begitu penting. Terus kalau gitu gimana ya supaya kita bisa bergerak naik? Tentu kalau kita mau bergerak naik artinya ada sebuah tindakan kan. Kalau kita mau berkata saya harus mau bergerak tapi nggak ada tindakan berarti kita berdiam diri. Berarti harus ada tindakan. Tindakannya apa? Ya kita harus melangkah. Ada sebuah tindakan yang namanya melangkah. Melangkah yang seperti apa? Ya, tentu melangkah naik yang mana kita naik itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan di dalam diri orang percaya tersebut. Nah, waktu hari Minggu hamba Tuhan sempat menyinggung bahwa hari ini kan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang hanya menggunakan firman Tuhan itu hanya sebagai akaliah. Hanya dengan akal. Tapi kita harus belajar mendalami atau mengikuti atau bertumbuh ya di dalam Tuhan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpikir hanya karena ini sesuatu yang menyukakan hati kita. Atau sesuatu yang menyenangkan telinga orang dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang harus kita belajar sungguh-sungguh. Makanya sangat berbeda. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu dari apa yang saya renungkan. Gimana supaya kita bisa melangkah ya. Melangkah berdasarkan firman Tuhan ini yang tentunya dialami oleh setiap orang ya di dalam pengiringan kepada Tuhan ya sampai detik ini. Yang pertama ya kita harus pahami bahwa Tuhan mau kita terus bergerak naik itu agar apa? Justru sebetulnya kalau tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan mau kita menjadi dewasa. Ketika saya renungkan iya betul. Kalau Tuhan mau kita terus bergerak naik itu adalah tujuannya adalah agar kita mengalami kedewasaan penuh di setiap anak tangga yang kita lalui. Ketika saya membuat poin ini, saya membayangkan kalau di gedung ini kan yang namanya anak tangga itu kan ada di satu posisi ya, satu sisi ya. Kalau kita lihat mungkin gedung, adanya di sebelah sini. Naik terus dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 7 ya di atas. Nah, posisinya hanya di sekitar di situ. Tapi yang saya bayangkan di sini, ya, maksud di setiap anak tangga yang kita lalui, waktu kita naik ke satu lantai, anak tangganya misalnya ada di sisi sebelah sini, misalnya ya, di sisi sebelah sini, ya. Kemudian waktu kita udah naik,
kita berjalan, ya. Kita berjalan, kita terus bergerak maju, dan waktu kita bergerak maju, kita nggak langsung naik lagi di sisi sininya untuk naik lagi ke lantai atasnya. Yang biasa kalau gedung-gedung kan suka, ya kita terus aja naik seperti itu. Tapi kita berjalan bergerak, posisi lantai ya tangga anak tangga yang dibangun adanya di sebelah posisi yang lain. Misalnya di sebelah sini kita naik, ya di sebelah sini kita naik. Nah waktu naik nanti kita berjalan lagi, posisinya enggak di dekat situ, tapi naik lagi ke posisinya yang berbeda. Artinya bahwa di dalam setiap anak tangga, kita itu lagi ngalami sebuah yang namanya proses. Yang harus kita lalui. Yang membentuk diri kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kalau kita ibaratnya naik, udah naik, terus naik lagi, kita seolah-olah lagi melewati sebuah fase di mana Tuhan lagi mau proses kita. Makanya kalau kita bayangkan, ini kan bagaimana seorang Kaleb di dalam bilangan 13 yang ke-30 tadi kan dikatakan, tidak ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ya, kita akan bergerak maju dan menduduki negeri itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bayangkan kembali perjalanan bangsa Israel, sejak Musa datang, ya, datang kembali ke Mesir, kemudian bertemu dengan Firaun, sampai kemudian mulai dari saat itu kita melihat ada tulah yang Tuhan lakukan. Sebetulnya di situ Tuhan lagi mengajar fase demi fase kepada bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan sekian lama. Tujuannya adalah supaya mereka mau merubah paradigma dalam mengiring Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu gak pernah meninggalkan. Ternyata Tuhan lagi ajar sesuatu. Dari tulah yang pertama, tulah yang kedua, sampai yang ke-10. Itu setiap fase itu Tuhan lagi mengajarkan sesuatu. Sampai kemudian dibawa keluar. Bertemulah dengan yang namanya Laut Teberau. Di situ juga di dalam penyertaan Tuhan sebelum sampai ke Laut Teberau. Bagaimana fase demi fase itu Tuhan lagi mengajar sesuatu. Tetapi sayangnya bangsa Israel masih enggak mengerti. Masih belum merubah cara pandang, cara pikirnya. Ya. Padahal di situ Tuhan lagi mengajar sesuatu untuk ayo mulai engkau berubah cara pandang, cara pikir supaya engkau mulai dewasa. Tetapi kan waktu udah lewat Laut Teberau pun yang terjadi adalah selalu ingat Mesir. Waktu sampai sebelum menyeberang aja yang teringat selalu Mesir. Teringat selalu Mesir. Udah nyebrang pun yang teringat selalu Mesir. Ya. Jadi ini perubahan paradigma ini yang perlu untuk kita sadari kenapa Tuhan ingin kita terus bergerak naik. Artinya mungkin selama ini masih ada orang-orang percaya yang mungkin paradigmanya enggak berubah. Ya. Masih menggunakan cara-cara yang lama. Atau mungkin kembali ke kehidupan yang lama. Yang lebih melekat. Aduh sangat sulit ya meninggalkan yang lama ini. Diambil lagi, dipungut lagi, dibawa lagi. Ya. Nah itulah yang membuat orang-orang menjadi tidak dewasa. Nah tapi yang Tuhan inginkan adalah kedewasaan. Untuk bisa dewasa, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan? Ya. Kalau yang saya alami, ya ini kan sesuatu yang saya alami. Pada waktu itu saya memutuskan untuk berakar bertumbuh di gereja ini. Ya. Saya ingat dari awal waktu dengan 2 kerajaan, kemudian di BRI dulu mulai ada kelas pengajaran. Dari pengajaran yang pertama, kedua, ketiga, terus ya itu kan berjalannya waktu terus bertambah. Dan sampai sekarang ini ada 14 pengajaran. Dan kita bersyukur gereja ini menyediakan sebuah wadah lewat Bapak Gembala. Yang menyediakan waktu untuk mengajar umatnya, jemaatnya. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Supaya berakar. Tapi keputusan yang pertama adalah mau gak kita ditanam di sebuah gereja lokal. Yang benar-benar mengajarkan sesuatu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang Alkitabiah tadi. Karena hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang hanya mirip-mirip. Ya, makanya kita bersyukur ya kalau Tuhan menempatkan kita ada di tempat ini, kita harusnya bersyukur. Terlebih ya, bukan cuma itu aja. Pesan demi pesan dari minggu ke minggu loh. Itu bagi saya itu membuat kalau diingat
dilihat, wah ada rangkaian-rangkaian tertentu yang ada seperti sebuah pasal yang Tuhan lagi ajarkan kita untuk kita susun. Sehingga waktu jadi, membuat kita semakin mengerti. Mungkin pada waktu kita terima, waduh rasanya ini masih belum dilakukan, yang lalu pesan udah terima, rasanya kita masih belum melakukannya, kita udah terima lagi. Rasanya mungkin begitu cepat. Tapi kalau Bapak Ibu memahami, kalau kita ingat ya, visi Tuhan di 2025 ini masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Kemudian di minggu-minggu berikutnya, bagaimana Tuhan ingatkan beberapa hal, ya, di mana ada di situ dikatakan salah satunya untuk jangan kehilangan pengharapan. Terus untuk diisi dengan bahan-bahan yang dari Tuhan, ya. Kemudian juga kita harus mengosongkan, ya, bau bejana yang kosong, ya. Dan masih banyak hal lagi yang kalau kita lihat-lihat lagi, iya ya ternyata ini saling berkaitan, saling ada sesuatu yang Tuhan lagi ajarkan, yang Tuhan terus ingatkan berulang-ulang, ya. Dan itu harusnya kita bersyukur dengan hal itu, ya. Nah, makanya kita harus mau belajar, ya. Waktu kita udah ditanam, kita diajar, ya, di dalam kelas-kelas pengajaran, itu kan bagaimana tentang perjanjian Allah, ya, kemudian identitas kerajaan sorga, struktur kerajaan sorga, dan lain-lain, ada kuasa dan otoritas, ada roh keputraan, dan masih banyak lagi. Kita lihat tentang pemuritan, tentang kepemimpinan, tentang hubungan. Wah, itu kan sebenarnya memperlengkapi. Ya. Nah, masalahnya waktu kita udah belajar itu, mau nggak kita mengaplikasikannya? Kalau kita nggak mengaplikasikannya, berarti sama aja dengan kita lagi berjalan di tempat. Kita nggak menjadi orang-orang yang dewasa, ya, secara rohani di dalam Tuhan. Ini yang perlu kita sama-sama renungkan. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus kan orang yang punya kecerdasan, punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan waktu dia berjumpa dengan pribadi Yesus, dia menilai dirinya sendiri, ya. Dan kita bisa melihat waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perjalanan pengiringan dia kepada Tuhan itu terus naik. Bukannya naik turun, tapi dia terus naik. Bahkan dia sampai bisa menguatkan orang-orang meskipun dia ada di dalam penjara. Wah, itu luar biasa. Dia harus mengalami yang namanya setiap fase itu. Entah itu penderitaan, entah itu aniaya, entah itu bahaya, maut, ya, ancaman kehilangan nyawa. Itu harus dia lalui. Tapi apakah dia ngeluh? Apakah dia menyerah? Enggak. Ya. Kita belajar sesuatu dari pribadi Rasul Paulus ini. Makanya dia katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-8. Dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Jadi apa yang selama itu dia udah peroleh, yang dia anggap itu merupakan keuntungan bagi dirinya. Dia katakan sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi yang dia kejar ini adalah pengenalan akan Kristus. Makanya dia terus membawa dirinya itu naik. Dan itu perlu kesiapan, entah itu mental, fisik, ya, cara pandang, cara pikir, itu yang sangat-sangat luar biasa. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Nah inilah, ya, kita diingatkan waktu bagaimana kita harus bawa bejana yang kosong. Untuk apa? Untuk diisi, ya, oleh sesuatu yang berasal hanya dari Tuhan. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah karenanya mari Bapak Ibu, ini yang pertama yang kita mau lakukan. Mungkin kita perlu mengintrospeksi. Jadi waktu kita memutuskan untuk mau belajar, ya, untuk bertumbuh, berakar, kemudian ikut di dalam kelas pengajaran, mulai mengaplikasikannya. Nah, mau gak kemudian kita, waktu kita terima hal tersebut, kita mulai introspeksi lagi. Ya. Lewat apa? Salah satunya dengan adanya doa pagi seperti ini. Ketika kita terima pesan, kita introspeksi.
Oh iya ya, ternyata masih banyak hal yang belum misalnya saya lakukan. Oh iya ya, ternyata saya masih salah dalam hal ini. Oh saya ternyata masih salah dalam hal misalnya dalam hubungan dengan pasangan. Atau mungkin oh ternyata saya menyadari ternyata saya belum menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Kita bisa bertumbuh ketika ada wadah yang disediakan. Kita harus bersyukur dengan hal itu. Ya. Jangan menjadi orang yang ya udahlah pesan demi pesan, ya udah kita terima aja, kita telan aja, ya udah kemudian nggak jadi apa-apa. Nah waktu kita memutus hal itu berarti kita sedang ada di dalam satu masa ternyata kita nggak bergerak apa-apa. Kita nggak lagi menaiki apa-apa. Kita hanya diam di tempat. Ya. Nah saya percaya kita nggak mau. Ya sebagai anak Tuhan kita nggak mau hal itu terjadi di dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua, apa yang bisa kita belajar ya? Gimana supaya kita bisa terus melangkah ya? Tentunya naik ya supaya kita menjadi dewasa. Yang kedua adalah agar kita sebagai orang percaya dapat menangkap rencana Tuhan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Kenapa Tuhan ingatkan kita untuk terus bergerak naik? Ya karena Tuhan lagi mau bawa kita. Ya, untuk kita tuh jangan sampai keluar dari rencana Tuhan. Tapi waktu kita ada di dalam rencana Tuhan itu, kita juga harus aktif terlibat. Jangan waktu udah ada dalam rencana Tuhan, tapi kita berdiam diri. Nah ini yang dikatakan mungkin kita merasa lagi bergerak naik padahal kita lagi diam. Ini yang sama-sama kita belajar. Ya. Kita kemarin sudah dijelaskan tentang 12 pengintai. Ya. Di mana 10 pengintai ini kan para pemimpin, ketua-ketua dari suku-suku. Ya. Dari 12 suku dan 2 diantaranya Yosua dan Kaleb punya pandangan yang benar-benar berbeda. Tapi yang 10 ini kan kemarin kita sudah, Bapak Pengelola sudah sampaikan, mereka itu sudah memutus dari sejak mereka melihat, mereka udah pergi, mereka masuk, mereka langsung menganalisa menurut cara pandang, cara pikir mereka, kita nggak akan bisa. Orang-orang di sana kuat. Ya. Itu adalah pandangan mereka. Ya. Dan hal itu udah langsung terencana dalam diri mereka. Wah, gimana nih orang-orang yang lain? Kita harus pengaruhi mereka. Kita nggak akan bisa masuk. Jadi disampaikanlah kabar yang tidak baik. Ya. Nah, itu yang membuat sebagian orang langsung bersungut-sungut. Ya kemarin Saudara Marbun juga sudah sampaikan. Bersungut-sungut. Mereka seolah menyalahkan yang namanya Musa. Kenapa engkau bawa kami sampai mungkin ke titik ini? Kayaknya lebih enak ada di Mesir. Ya. Nah, kita sama-sama belajar ya dari apa yang Kaleb katakan. Dikatakan bahwa tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ini kan adalah sesuatu yang benar-benar mengangkat seseorang, mengingatkan seorang untuk ayo bangkit, kita bisa menghadapi mereka. Kita sanggup untuk masuk ke negeri itu. Karena apa? Karena ada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, visi kita adalah di 2025 ini masukin negeri yang Tuhan janjikan. Ini kan ayat dasarnya adalah dari Yosua pasal yang kedua, ya tentang perempuan sundal. Waktu pertama saya terima ya visi yang disampaikan Bapak Gembala di bulan Oktober, awal Oktober, saya menemukan betapa hebatnya wanita sundal ini ya. Karena apa? Kok dia bisa tahu ada 2 orang ya yang masuk ke kota Yeriko, padahal kan kalau hari-hari yang mungkin dihadapi mungkin ada begitu banyak orang yang datang, mungkin ada orang-orang yang mampir juga ke tempat tinggalnya, tinggal di sana ya. Dan mungkin melakukan hal-hal yang salah ya. Ada juga mungkin orang-orang yang benar yang tidak melakukan apa-apa tapi hanya sekedar tidur ya, ke istirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Ada begitu banyak mungkin yang saya bayangkan orang-orang yang mampir di sana. Tapi mengapa 2 wanita Sunda bisa menganggap 2 pribadi yang datang itu begitu penting? Ya. Kalau Bapak Ibu lihat dulu di dalam Yosua pasal yang kedua yang ke-6. Di situ dikatakan tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah. Nah, saya membayangkan begini. Ini 2 orang pengintai ini yang diutus oleh Yosua.
Dua pria ini mereka mungkin masuk ya dan mampir di rumah wanita sundal ini, Rahab ini. Kemudian ada orang-orang yang mungkin di luar sana mengawasi, tapi kan buat pribadi Rahab, dia kan nggak mungkin mengawasi orang-orang yang ada di kota Yeriko ini sedemikian rupa. Tapi waktu dia memutuskan, di mana di sini katakan, tetapi perempuan itu telah menyuruh. Artinya telah menyuruh sebelum orang-orang suruhan dari Raja Yeriko ini datang. Dia udah menyuruh dua orang ini naik ke atas soto. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia menyembunyikannya. Dia menyembunyikannya dan setelah dia menyembunyikannya kan dia pasti akan bilang, ini di atas soto ini ada timbunan batang rami. Dia tutupi itu. Ya, supaya nggak terlihat. Ya. Karena kan ada kemungkinan orang-orang yang datang itu mungkin akan naik ke atas melihat. Ya. Tapi bagaimana caranya dia bisa tahu? Disinilah kita belajar, saudara. Ketika orang-orang itu belum datang, waktu Rahab kedatangan dua pengintai ini, mungkin ya dia mulai mengawasi gerak-geriknya dari kedua pengintai. Mungkin orang ada yang kayaknya seperti lagi mengintai keadaan negeri ini, sehingga dia mulai menangkap sesuatu. Ada sesuatu nih yang berbeda. Itulah keingintahuan dia. Dia mulai menangkap, mulai belajar untuk memahami, ya, memahami. Oh, apa ya yang kok rasanya orang ini berbeda. Mungkin entah kayak itu dari pakaiannya. Ini bukan orang yang berasal dari negeri-negeri yang mungkin berdekatan atau yang dia tahu. Oh, ternyata ini kayaknya orang dari bangsa Israel. Nah, setelah orang-orang itu pergi dan enggak menemukan, karena kan dia kan memberikan laporan yang berbeda supaya orang, oh dia udah pergi ke sana nggak tahu kemana. Ya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Apakah dia membiarkan dua orang ini, ya udahlah biarin kan pokoknya aman di atas, enggak. Dia balik lagi. Di ayat yang ke-8 kita bisa lihat. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Jadi dia naik lagi. Nah, kata naik ini kan kalau kita kemarin belajar, kata naik itu kan halah. Ini sama maknanya dengan apa yang dilakukan oleh Rahab ini. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya waktu dia mulai melihat dua orang ini, dia mulai menangkap sesuatu, mulai memahami, dan dia tahu dia ingin mengalami sebuah yang namanya perubahan. Ya, saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, ada sebuah perubahan yang ingin dia alami dalam kehidupannya. Dia nggak mau selama hidup dia itu menjadi perempuan sundal. Dia ingin mengalami sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Yaitu ingin bertobat. Menanggalkan segala sesuatunya. Meninggalkan segala sesuatunya. Hal-hal yang tidak berkenan. Dan disitulah bagaimana ketika dia naik itu kemudian kan bagaimana terjadi sebuah percakapan. Bagaimana di ayat yang ke-9 dan ke-10-nya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Bagaimana dia bisa tahu? Bisa mengambil sebuah kesimpulan itu. Karena dia mulai menangkap, mulai memahami, oh ternyata ada sebuah hal nih yang akan terjadi dan dia mau menangkap itu. Ya. Padahal dia kan orang Sunda, dia penyembah berhala. Tapi dia mau mengambil satu keputusan untuk bertobat. Merubah cara pikirnya. Disitulah ada fase sebetulnya sebuah kedewasaan mulai muncul, mulai diberikan. Walaupun mungkin baru sedikit sekali. Tapi di situ dia mengalami hal tersebut. Sampai fase demi fase dia alami. Ya. Dan bagaimana pada akhirnya kan ini satu keluarga Rahab ini kan diselamatkan itu begitu luar biasa. Jadi di sini kita belajar sesuatu, oh ternyata waktu dia udah menangkap, mulai memahami, dia bertindak hal apa? Dia bertindak hal lainnya, ikut ambil bagian. Ambil bagiannya dalam hal apa? Dia berani ambil resiko. Dia berani mempertaruhkan nyawanya. Ini dengan menyembunyikan dua orang ini. Yang dia anggap ini pribadi dua orang ini sangat penting. Yang harus dia jaga, yang harus dia lindungi. Yang harus bisa kembali mungkin ke tempat di mana orang ini berasal. Dan itu dia lakukan. Ya. Jadi ini hal yang sama-sama kita belajar, oh ternyata iya ya. Kita harus ikut di dalamnya.
waktu kita udah mulai nangkap, kita memahami, ya kita harus ikut di dalamnya, nggak kita berdiam diri. Makanya kan kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 kan itu bagaimana Rahab ini dan keluarganya serta semua orang ya yang bersama-sama dengan dia loh, bersama-sama dengan Rahab, semua orang yang bersama dengan Rahab ini dibiarkan hidup. Jadi kita bisa melihat di sini di dalam sebuah keluarga ini adanya sebuah kesepakatan, adanya sebuah kesehatian. Kalau misalnya pada waktu itu Rahab minta mementingkan diri sendiri, yang penting aku yang selamat, keluarga ya masa bodoh lah. Yang penting aku dan keluarga misalnya dengan anak atau mungkin dengan orang tua, dia yang selamat, yang lain masa bodoh lah. Keponakan, famili dan lain masa bodoh. Dia nggak melakukan hal itu, dia minta. Ya, dia minta dan itulah yang dia alami. Bahkan bagaimana dikatakan maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Artinya dia ngalami sesuatu. Dari sejak dia ada di kota Yeriko, kemudian fase-fase berikutnya, tahap-tahap berikutnya, step by step. Dia alami itu. Ini yang luar biasa. Nah, apakah hal itu mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini bisa gagal? Bisa aja. Ya. Bisa gagal ketika apa? Ketika mungkin gak ada kesehatian. Ketika gak ada kesepakatan. Ya. Di dalam mungkin keluarga. Nah kemarin kan di Komsel dibahas. Mungkin pasangan yang belum menangkap dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi visi Tuhan, tujuan Tuhan. Mungkin buat keluarga mereka. Yang satu mungkin ngototnya yang A, yang satunya B. Ya. Atau jalan masing-masing. Nah itu akan menghalangi langkah kita untuk terus bisa bergerak naik. Atau mungkin kan di saya sendiri justru ngalami ya ada hal yang kadang-kadang anak-anak aja apakah mereka betul-betul sungguh-sungguh menangkap tujuan Tuhan ini ya atau visi Tuhan ini. Saya masih belum yakin walaupun mungkin sering diingatkan tapi kadang-kadang kan namanya anak-anak seringkali punya cara pandang, cara pikir yang harus terus diingatkan berulang-ulang. Makanya kenapa kan ada ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 6. Saat engkau lagi bersama-sama, terus ingatkan, terus ajarkan, berulang-ulang. Ya. Ini yang perlu untuk terus dilakukan. Karena kan kadang-kadang udah masing-masing punya kesibukannya. Atau mungkin karena udah sibuk. Kemudian waktu misalnya disuruh, wah udah keburu capek. Nanti yang satu ini, yang satu itu. Kadang-kadang masih ngalami kesulitan. Ya. Yang satu mungkin wah masih di luar kota, masih sibuk. Waktu di misalnya video call belum sempet dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu ngalami kesulitan. Ya. Nah disinilah yang kadang-kadang kalau saya ingat kembali dengan hal ini. Ya kalau kita nggak bisa bersama-sama memiliki kesepakatan itu akan menghalangi, memperlambat ibaratnya. Ya. Seperti orang Israel mungkin jadi berputar-putar 40 tahun. Ya, untuk sampai ke tanah perjanjian. Bahkan ada yang gak masuk pula. Ya. Karena mungkin udah enggan, udah punya cara pandang sendiri dan lain sebagainya. Nah tentunya kita gak mau di dalam keluarga pun kita ngalami hal tersebut. Yang kita mau adalah kita sama-sama ya memiliki sebuah kesepakatan untuk bisa masuk di dalam rencananya Tuhan. Dan waktu udah masuk itu ya masing-masing harus ikut terlibat. Masing-masing menjalankan fungsinya. Ya. Sehingga menjadi sesuatu yang utuh di dalam sebuah keluarga. Ya. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin kuat. Mungkin ketika sebagai imam, misalnya saya lemah, oh ada anak yang waktu dia karena kita memiliki kesatuan, yang mengingatkan, membuat pribadi misalnya saya, oh kuat lagi. Atau misalnya ada penolong istri yang mengingatkan. Atau sebaliknya, ketika mungkin sebagai imam melihat, oh ada anak-anak yang lemah, kita bisa memberikan sesuatu. Ya. Dan tentu kan ada cara-cara yang kadang-kadang kan kalau misalnya berbeda persepsi atau mungkin seringkali bertentangan kan kadang-kadang kita harus menggunakan cara-cara yang lebih halus, cara-cara yang lebih lembut supaya enggak terus gontok-gontokan. Kadang-kadang kan suka seperti itu, ya. Yang sering ditemukan di dalam keluarga, wah yang satu ngototnya begini, yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begitu. Enggak ada kesehatian. Tetapi waktu kita memutuskan ya untuk yuk kita sama-sama punya kesehatian, punya kerendahan hati untuk saling mengingat dan sebagainya. Itu akan memperindah ya.
Dan waktu kita berjalan itu kita akan bisa berjalan terus semakin naik. Dan tentunya dengan pesan-pesan yang Tuhan berikan ini kan yang terus kita diingatkan untuk terus diisi. Artinya terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Ya. Jangan sampai kita disisipi oleh hal-hal yang mungkin berbeda dari yang mungkin yang sedang diajarkan oleh banyak-banyak guru-guru palsu yang hari-hari ini bermunculan. Nah ini makanya kita diingatkan perlunya untuk memiliki juga ketajaman. Artinya iya, lewat pesan Tuhan ini juga tetap berkaitan dengan yang lalu-lalu. Ya, untuk punya ketajaman juga. Ya. Nah karenanya pagi hari ini Bapak Ibu mari. Ini aja yang bisa saya bagikan. Mari kita sama-sama untuk terus bergerak naik. Kita bawa orang-orang yang kita kasihi, kita ajak kembali. Kalau mungkin selama ini mereka mungkin udah tertidur ibaratnya atau mungkin mereka diam. Yuk kita menjadi orang yang memberikan kobaran, yang memberikan semangat buat mereka yang mungkin hari-hari ini sedang dalam kondisi lemah. Tuhan Yesus memberkati.